Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Isna Fariha dengan NIM 20010234051 dari kelas Kimia B 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai interaksi dari asam borat. Nama penulis Neni Isna Fariha, nama pembimbing Dr. Igusti Madesanjaya MSI, dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Yang pertama adalah abstrak. Asam borat, biasa dikenal dengan asam boraks, merupakan suatu monobasa dari asam lewis boron lemah yang memiliki nama IUPAC trihydroxyidoboronini. Asam borat larut dalam air mendidih. Senyawa dengan rumus kimia H3PO3 ini terdapat dalam bentuk serbuk putih yang larut dalam air dan kristal yang tidak berwarna. Penggunaan senyawa ini tidak dapat terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Asam ini biasa digunakan dalam ilmu kedokteran dan kimiawan, yaitu sebagai antiseptik, insektisida, fungisida, flame retardant, penyangga pH atau penyerap neutron. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik serta penentuan asam borat dengan cara berinteraksi dengan salah satu basa lemah berupa natrium hidroksi atau NaOH. Adapun data variabel pada jurnal ini yaitu variabel kontrol adalah volume H3PO3, konsentrasi H3PO3, dan konsentrasi NaOH. Dan yang menjadi variabel manipulasi adalah volume NaOH. Dan yang terakhir yang menjadi variabel respon adalah pH hasil titrasi. Selanjutnya adalah pendahuluan. Asam borat merupakan senyawa kimia yang berbentuk serbuk putih yang dapat larut di dalam air dan hadir dalam bentuk padatan kristal yang tidak berwarna. Senyawa yang sering dikenal dengan boraks ini merupakan monobasa dari asam lewis lemah yang memiliki bentuk segitiga datar. Senyawa ini mampu larut di dalam alkohol, cukup larut di dalam piridina, dan sangat sedikit larut jika dilarutkan di dalam aseton. Di dalam pendahuluan ini, terdapat bahaya dari asam borat, yaitu yang pertama apabila terhirup, yang paparan jangka pendeknya dapat menyebabkan iritasi pada saluran hidung dan pernapasan. Sedangkan pada paparan jangka panjang dapat menyebabkan efek sistemik dengan muntah dan diare persisten, depresi sirkulasi, serta ruam kulit. Yang kedua adalah apabila tertelan, yang paparan jangka pendeknya dapat menyebabkan mual, luka pada epigastrik, gastroenteritis, hemoragik, disertai muntah darah dan diare, kelemahan, keletihan, sakit kepala, gelisah, tremor, dan kebutaan. Sedangkan paparan jangka panjang, apabila tertelan pada berulang dapat didapatkan iritasi pada lambung dan usus disertai gangguan pencernaan, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, ruam kulit, dan eritema. Serta yang ketiga yaitu kontak dengan kulit, yang paparan jangka pendeknya dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Sedangkan pada paparan jangka panjang, kontak secara berulang atau terus-menerus dapat menyebabkan dermatitis dan halusinasi penglihatan. Yang terakhir adalah kontak dengan mata, yang paparan jangka pendeknya dapat menyebabkan iritasi pada mata dan konjungtivitis yang bersifat reversibel. Sedangkan pada paparan jangka panjang, paparan berulang atau terus-menerus terhadap debu asam borat dapat menyebabkan radang selaput ikat mata dan halu. Selain terdapat bahaya akan asam borat, di sini terdapat juga berita hoax tentang asam borat dan cara mengenali dari situsnya. Salah satu contohnya adalah vaksin Sinovac untuk kelinci percobaan mengandung boraks dan formalin. Telah beredar informasi di media sosial dan pesan berantai di Facebook serta WhatsApp yang menyebutkan
bahwa Sinovac disebut tidak halal karena berasal dari Verocell atau jaringan kera hijau Afrika. Yang kedua, Sinovac disebut tidak memiliki jaminan tidak tertular penyakit setelah divaksin dan tidak ada jaminan atau kompensasi perusahaan jika ada cedera vaksin atau kipi pada korban vaksin. Yang ketiga, Sinovac disebut mengandung bahan dasar berbahaya, yakni boraks, formalin, aluminium, dan merkuri. Yang terakhir adalah vaksin virus corona. Produksi Sinovac hanya untuk kelinci percobaan karena terdapat tulisan "only for clinical trial". Tetapi, pesan broadcast tersebut dibantah oleh Sekretaris Perusahaan Bio Farma, Bambang Herianto pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2021. Sumber dari berita broadcast yang beredar di Facebook dan WhatsApp pun tidak ada pernyataan resmi dari lembaga atau orang yang berwenang. Selanjutnya adalah cara pemastian keberadaan asam borat. Cara memastikan keberadaan asam borat ini dapat dilakukan dengan cara uji nyala api. Uji nyala ini dilakukan dengan cara mereaksikan metanol CH3OH, lalu ditambahkan dengan asam borat H3BO3, dan sebagai katalisator menggunakan asam sulfat H2SO4, sehingga menghasilkan trimetil borat CH3O3B. Lalu, bakar bahan yang diuji tersebut hingga keluar api berwarna hijau ketika proses pembakaran. Warna hijau tersebutlah yang menandakan asam borat di dalamnya. Selanjutnya adalah material dan metode. Bahan yang digunakan dalam penentuan yaitu yang pertama metanol CH3OH absolut, yang kedua asam sulfat pekat H2SO4, dan yang terakhir bahan yang akan diuji. Serta metode untuk penentuan yaitu yang pertama, timbang bahan yang akan diuji sebanyak 5 gram dalam cawan porselen. Yang kedua, panaskan cawan porselen hingga bahan uji berbentuk arang. Yang ketiga, tambahkan 10 tetes H2SO4 dan 2 tetes CH3OH. Lalu sehingga akan didapatkan hasil dan bahasan. Senyawa asam borat memiliki bentuk molekul segitiga datar dengan momen dipol 0. Molekul dikatakan bersifat polar jika memiliki momen dipol kurang dari 0 atau tidak sama dengan 0, dan dikatakan non-polar jika momen dipolnya 0. Analisa molekul dapat kita visualisasikan dalam 3D melalui aplikasi berupa Paint 3D, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk molekul, jenis ikatan pada molekul, pergerakan molekul, serta energi yang dihasilkan molekul tersebut, serta bagian-bagian lain yang tidak dapat diamati secara langsung oleh mata tanpa bantuan alat. Wujud visualisasi dari asam borat 3D yaitu seperti ini. H3BO3 terdiri atas 3 atom penyusun, yaitu H, B, dan O. Jari-jari ketiga atom ini memiliki perbedaan jari-jari. Jari-jari atom berupa jarak dari inti ke elektron terluar dari suatu atom, struktur kristal H3BO3, dan jari-jari atom penyusunnya pada fasa kristalin asam borat terdiri atas lapisan molekul H3BO3 yang terikat bersama dengan ikatan hidrogen. Lalu untuk data dan grafik, berikut adalah data dan grafik yang dihasilkan dalam titrasi antara asam borat dengan natrium hidroksida. Berikut adalah data. Dan berikut ini adalah grafik. Sehingga didapatkan analisis reaksi dalam asam borat. Asam borat akan larut jika dilarutkan dengan air mendidih. Namun, ketika dipanaskan di atas 170 derajat Celcius, asam borat akan kehilangan air, membentuk HbO2
atau yang dikenal dengan asam metaborat. Dengan reaksi H3BO3 menjadi HBO3 plus H2O. Asam metaborat merupakan senyawa berwarna putih berbentuk kristal, kubik, padat, dan akan larut di dalam air. Asam metaborat akan mencair jika diberikan pemanasan sekitar 236 derajat Celcius, dan ketika dipanaskan pada suhu di atas 300 derajat Celcius, dia akan kehilangan air lebih lanjut, membentuk asam tetraborat atau asam piroborat H2B2O7, sehingga didapatkan reaksi 4HBO2 menjadi H2B4O7 ditambah dengan H2O. Pemanasan yang berkelanjutan akan membentuk boron trioksida H2B4O7 menjadi 2B2O3 plus H2O. Terdapat pertentangan terhadap riwayat keasaman larutan atau solution asam borat cair. Spektroskopi Ramandy pada larutan basa kuat menerangkan bahwa terdapat ion BOH4- sehingga berdasarkan beberapa penelitian, disimpulkan bahwa keasaman secara khusus terjadi karena abstraksi OH- dari H2O. Sehingga didapatkan BOH3 plus H2O sama dengan BOH-4- plus H+. K sama dengan 7,3 kali 10 pangkat min 10, sedangkan PK-nya sama dengan 9,14. Atau lebih jelasnya, dinyatakan dalam larutan BOH3 plus 2H2O sama dengan BOH4- plus H3O+. Hal ini bisa dikarakterisasi sebagai asam Lewis boron terhadap OH- dan bukanlah sebagai asam Bronsted. Namun pada literatur lain menjelaskan bahwa asam borat termasuk ke dalam tribasa asam Bronsted. Dengan langkah-langkah ionisasinya sebagai berikut. Dikarenakan nilai KAL setara dengan reaksi dengan OH-, konsentrasi BOOH 2- dan BOH4- hampir sama. Asam borat ketika direaksikan dengan alkohol polihidrat seperti manitol dan gliserol akan meningkatkan keasamannya. Asam borat akan terlarut di dalam asam sulfatan hidrat dan akan bersifat sebagai asam kuat. Pada proses bereaksi dengan alkohol, senyawa ini akan membentuk ester borat. Pada reaksi ini, R merupakan alkil dan pada proses reaksi biasanya ditambahkan asam sulfat pekat sebagai agen dehidrasi. Dan yang terakhir adalah simpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai asam borat, dapat disimpulkan bahwa asam borat biasa dikenal dengan asam boraks, merupakan suatu monobasa dari asam Lewis boron lemah yang dapat digunakan sebagai antiseptik, insektisida, penyangga pH, atau penyerap neutron. Asam borat larut dalam air mendidih. Senyawa dengan rumus H3BO3 terdiri atas atom penyusun yaitu H, B, dan O. Selain itu, di atas sudah diketahui berbagai macam bahaya yang timbul akibat asam borat. Asam borat yang lebih dikenal dengan boraks ini ternyata mempunyai beberapa berita hoax, seperti contoh yang sudah dijelaskan di atas. Cara mengetahui keberadaan asam borat ini bisa dilakukan dengan uji nyala. Bahan-bahan yang digunakan dalam laporan ini adalah metanol CH3OH absolut, asam sulfat pekat H2SO4, dan bahan yang akan diuji dengan metode yang sudah digunakan adalah yang pertama, timbang bahan yang akan diuji sebanyak 5 gram dalam cawan porselen. Kedua, panaskan cawan porselen hingga bahan uji tersebut berbentuk arang. Dan yang terakhir, tambahkan 10 tetes H2SO4
dan 2 tetes CH3OH. Setelah itu, akan didapatkan data dan grafik seperti di atas dengan bantuan Microsoft Excel, serta gambar visualisasi 3D dari asam borat tersebut dengan bantuan aplikasi Paint 3D. Untuk saran, dengan adanya laporan ini, diharapkan kepada seluruh pembaca untuk lebih menyadari betapa pentingnya mempelajari lebih dalam mengenai asam borat, sehingga dapat memahami bagaimana penggunaan asam borat sampai pada penerapannya. Lalu ucapan terima kasih ini disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah literasi digital, Dr. I. Kusti Madesanjaya, MSI, yang telah memberikan tugas laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan asam borat sehingga dapat mengetahui lebih dalam asam borat, serta terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.